Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para ustaz-ustaz sekalian, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya di dalam dunia. Para bapak ibu sekalian, sahabat sekalian, Allah, pada pagi hari ini materi kita berjudul ujub, buruk dan sombong. 3 macam akhlak tercela yang wajib untuk kita jauhi bersama. Sebagai manusia yang banyak sekali khilaf dan salahnya, banyak sekali potensi-potensi keburukan dalam diri kita, maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari itu semua. Bagaimanakah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ujub, buruk dan takabur ini? Pengertiannya seperti apa, dan juga tanda-tandanya serta bagaimana cara menterapinya, maka dalam waktu yang singkat ini insyaallah kita akan bahas bersama-sama. Pengertian dari ujub secara etimologi bisa bermakna kegembiraan ataupun kebahagiaan. Sedangkan secara terminologi atau dalam istilah atau etimologi dulu ya, di samping kegembiraan ataupun kebahagiaan juga bisa bermakna pengagungan ataupun membesarkan. Jadi ujub yang dalam bahasa kita biasanya kita artikan bangga diri. Kita gembira, kita merasa punya sesuatu yang kita banggakan, yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang itu dengan sesuatu yang besar atau yang bangga itulah sehingga kita seolah-olah merasa mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sedangkan secara terminologi, secara istilah adalah berbangga diri terhadap apa yang terjadi pada dirinya, serta sesuatu yang muncul darinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Potensi yang dimiliki oleh kita. Jadi 3 sifat tercela ini, baik itu ujub, buruk ataupun dalam bentuk takabur tadi, memang berpotensi untuk dimiliki oleh orang yang punya kelebihan, apakah berupa kelebihan harta, jabatan, kedudukan, ilmu, dan lain-lain. Itulah yang menjadikan seseorang berpotensi memiliki sifat ujub ini. Maka wajib bagi kita untuk menjauhkan sejauh-jauhnya dari sifat yang tercela ini. Berikutnya adalah beberapa nas dari Al-Quran ataupun hadis fima warada fi dzalika, tentang teks yang telah disebutkan baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu berhubungan dengan tercelanya sifat ujub ini. Misalnya di surat At-Taubah ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, wa yawma hunainin in a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah pada hari perang Hunain ketika a'jabatkum. Relasi kita dalam pembahasannya kata a'jabatkum, ujub, bangga pada kalian, kasratukum, jumlah kalian yang banyak. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Kalau Fathu Makkah itu tanggal 15 Ramadan, sekitar tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah.
Kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah yang saat itu pasukan yang dikirim beliau pimpin sendiri untuk menaklukkan kota Mekah itu 10.000. Dan pada waktu yang singkat, kurang lebih beliau berdomisili di Mekah itu 19 hari. Nah, pada awal Syawal, beliau menghadapi kabilah suku Hawazin yang melakukan pertentangan di sekitar Taif. Ada tambahan, dari 10.000 sudah dari awal kaum muslimin, kemudian ada tambahannya yaitu 2.000 dari orang-orang Quraisy dan sekitarnya, sehingga 12.000 pasukan dikirimkan untuk menyerang suku Hawazin. Jumlah yang banyak itulah menjadikan kaum muslimin ujub. Mereka lupa bahwa dulu-dulu pada saat setiap peperangan jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada musuh-musuhnya. Nah, kali ini jumlah kaum muslimin lebih banyak. Mereka ujub, mereka bangga terhadap kekuatannya. Disitulah Allah memberikan peringatan, pelajaran. Bukan jumlah yang banyak itulah yang menjamin kemenangan, tapi kemenangan murni dari Allah Ta'ala. Maka di sini diingatkan, Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di mawadin katsirah, pada tempat yang banyak, termasuk di perang Hunain ini. Memang awalnya terdesak, tapi Rasulullah SAW memberikan semangat dengan menaiki Bighal ataupun beliau gagah berani menyerang pasukan Quraisy, pasukan orang kafir itu, dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Surat Al-Kahfi ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana awal ayat ini Allah memperingatkan, qul hal nunabbi'ukum fil ahsarin a'malan, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang sia-sia amalannya, yang rugi amalannya, tidak mendapatkan keuntungan. Siapa orang itu? Adalah alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang usahanya itu sia-sia fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna, padahal mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah melakukan aktivitas seolah-olah mereka telah melakukan amal-amal yang bermanfaat, tapi ternyata hilang semua. Wa qadimna ila ma'amilu faja'alna waba'an mansura, dan kami datangkan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia, ternyata semuanya seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian surat Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasan, ataukah seperti orang yang dihiasi baginya su'u amali, perbuatan buruknya, fara'ahu hasan, seolah-olah dia melihatnya itu adalah perbuatan yang baik. Setelah kita ketahui bahwa untuk hablum minallah kaitannya dengan masalah ibadah, ada 2 syarat yang terpenuhi diterimanya ibadah kita itu, yaitu niat, ikhlas niat, ikhlas dalam hal niat, kemudian muwafaqatus syar'i, sesuai dengan petunjuk daripada agama kita. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bisa hilang, sia-sia amal kita itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Di akhir surat Al-Kahfi. Kemudian juga ada hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Hadis ini derajatnya hasan menurut Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, salatun muhlikat, ada 3 hal yang bisa menghancurkan amal kita, yaitu syukur mutlak, kekikiran yang ditaati, bakhil, sifat bakhil yang ditaati terus-menerus oleh manusia, wa hawa muttaba, hawa nafsu, keinginan-keinginan pribadi, muttabaun yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsi, dan takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Takjub dengan ketampanannya bagi yang laki-laki, takjub dengan kecantikannya bagi perempuan, takjub dengan ilmunya bagi ulama, takjub dengan jabatannya bagi para pejabat dan lain sebagainya. Itulah
yang bisa menjadikan seseorang hancur, tidak mendapatkan dampak sama sekali. Faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu ujub, diantaranya ada 7. Yang pertama, lingkungan keluarga dan nasab keturunan. Ya, di sini ada semacam faktor gen ya, jadi ada keturunan. Karena gen ini menurun ya. Innal irqadasa, sesungguhnya gen itu menurun. Pernah ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang untanya. Untanya ternyata belang-belang. Terus ditanya, dia ini bingung karena induknya tidak seperti anaknya ini. Terus ditanya, apakah induk dari induknya ini ada yang seperti ini? Kata sahabat ini, betul ya Rasulullah, ada. Mungkin kalau manusia kakek neneknya ataupun nenek moyangnya yang itu seperti itu, sehingga menurun kepada cucunya. Kalau manusia cucu ya, kalau hewan apa ini? Kalau bukan anak, di bawah anak yang maksud cucunya nggak ada. Peranaan ya. Jadi ada rumusnya seperti itu. Ala innal irqadasa, sesungguhnya bahwa gen itu menurun. Kalau ayahnya punya sifat kepribadian yang baik, insya Allah akan menurun pada anaknya. Ibunya kepribadiannya sholihah, menurun juga kepada anak-anaknya. Maka disinilah kita diminta untuk memilih. Kalau orang Jawa, pipis, bebek, bobot itu ya, pada saat mau menikah, supaya menghasilkan keturunan yang baik. Jadi lingkungan keluarga dan nasab itu menentukan sikap dan sifat kita masing-masing. Yang kedua, sanjungan atau pujian yang berlebihan dari orang lain. Ini juga harus kita waspadai. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Cermin itu adalah memberikan pantulan yang objektif. Misalnya kita punya tahi lalat di wajah. Kalau kita bercermin, nggak ada tahi lalatnya kan berarti bohong ya cerminnya. Nah, nggak mungkin. Pasti ada tahi lalatnya sesuai dengan yang kita miliki. Kalau ada coretan di wajah, sementara di cermin nggak ada, itu berarti bohong cerminnya. Begitu pula kalau kita bercermin kepada belum yang lain, maka Palestina dan yang saat itu ikut dikatakan bahwa sahabat yang baik itu adalah pada saat berada di dekatnya, dia mengingatkan kekurangan kita. Tapi pada saat dia menjauh, dia menyampaikan kebaikan-kebaikan kita. Nah, kira-kira sekarang posisinya seperti apa ya? Kebalikannya ya. Kalau dekat muji-muji, kalau jauh ngerasani, menggunjing, bahkan provokasi yang namanya. Sudah nggak sesuai lagi ya dengan etika Islam. Nah, kalau kita dekat, itu kita berikan apa adanya, kita berikan nasihat yang baik kalau dia salah. Kalau sanjungan yang tidak pada tempatnya, ini akan bisa menjadikan dia gurur. Masya Allah, subhanallah, antum ini tilawahnya luar biasa ya, sehari bisa 2 juz. Nah, itu kalau sebelumnya dia ikhlas, tapi pada saat mendapatkan pujian, ternyata antum tahu juga ya kebiasaan saya misalnya. Yang sebelumnya mau dirahasiakan, ternyata tahu, Masya Allah, puasanya Senin Kemis ataupun puasa Daud ya, Masya Allah. Nah, pujian sanjungan itulah yang menjadikan orang yang sebelumnya niatnya ikhlas menjadi terkotori, menjadi ada unsur-unsur ujubnya. Yang ketiga, berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai sifat ujub. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu mengikuti kebiasaan tradisi temannya. Maka lihatlah siapa yang kalian ajak bergaul. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, dalam hadisnya pasti kita dikasih minyak wangi gratis dan baunya juga harum, bisa nempel di tubuh kita.
Tapi kalau berteman dengan pandai besi, dalam hadisnya seperti itu, maka minimal kita kena asapnya. Walaupun kita nggak terbakar, ya kena asapnya, baunya nggak enak. Kalau kita berteman dengan orang yang suka ujub, yang suka bangga diri, yang suka memamerkan kemampuannya, menceritakan tentang keluarganya, maka itu lambat laun akan memberikan dampak. Kita akan terkontaminasi. Yang keempat, terpesona dengan kenikmatan dan melupakan pemberi nikmat. Saya kira yang keempat ini yang paling penting. Jadi ujub itu adalah melupakan pemberi nikmat yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang memberi nikmat itu dia lupa. Seperti kisah 3 orang yang pada saat dulu diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, sakit yang berkepanjangan. Yang satu mendapatkan sakit berupa tidak bisa melihat, yang kedua itu berupa rambutnya botak, yang ketiga kulitnya seperti orang sakit lepra itu ya. Kemudian malaikat diutus untuk menguji 3 orang ini dan bisa sembuh dengan izin Allah. Yang satu bisa melihat, akhirnya dikasih unta yang banyak, satu unta. Yang kedua juga didoakan malaikat bisa sembuh, rambutnya tumbuh dengan indah. Yang ketiga dia sakit kulit, itu juga bisa sembuh dengan izin Allah. Yang kedua dikasih sapi, yang ketiga dikasih kambing, semuanya beranak pinak. Kemudian Allah menguji lagi, ternyata 1 dan 2-nya ini kufur nikmat, yang ketiga itu yang bisa mengingat ataupun bisa menyadari nikmat itu dari Allah Ta'ala. Akhirnya yang selamat itu yang ketiga ini, yang 2 itu nggak selamat. Jadi ini saya kira yang paling inti adalah melupakan pemberi nikmat. Orang ujub itu melupakan pemberi nikmat yang sebenarnya. Seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin minni, atau ilmu yang aku beri, yang aku miliki itulah yang mendapatkan, aku mendapatkan nikmat karena ilmu yang aku miliki, seperti itu. Kemudian yang kelima, lalai dan tidak tahu hakikat jiwa kita. Jiwa kita yang labil, jiwa kita yang memiliki keteledoran yang banyak sekali kelemahannya tentang manusia ini, bahwasanya innahu kana dzaluman jahula, manusia ini banyak dolimnya, banyak bodohnya. Innal insana khuliqa halu'a, manusia juga diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kemudian pada saat kita mendapatkan kenikmatan, kita lupa terhadap pemberi nikmat. Kalau kita saat sengsara justru kita ingat Allah misalnya. Jadi kita lupa dengan hakikat jiwa manusia. Yang keenam, berlebihan dalam memberikan penghormatan. Boleh kita menghormat, misalnya dengan berdiri kalau kita lama nggak ketemu misalnya, terus kita berikan penghormatan dengan kita salami, dan kita bahkan ada yang berlebihan, yaitu kebiasaan ya. Kalau dulu sebelum masa pandemi adalah mu'anaqah dengan bertahanuk ataupun cipika-cipiki itu ya, kita merangkulnya sebagai bentuk penghangatan atau kehangatan dalam hal interaksi, boleh. Tapi kalau berlebihan, ini menjadi sesuatu yang ujub. Sehingga kalau hadis Nabi mengatakan di antara tanda kesombongan seseorang adalah kalau dia itu datang minta untuk disambut dengan berdiri, sehingga kalau audiennya nggak berdiri dia merasa tersinggung. Itu dampak negatifnya. Kita boleh menghormati, tapi kalau berlebihan akan membahayakan kita sendiri. Yang ketujuh, lalai terhadap dampak yang dimunculkan oleh sifat ujub. Manusia tempatnya khilaf. Jadi kalau kita terus-menerus ada faktor-faktor yang tadi itu, dan kita lalai terhadap dampak sifat ujub yang itu justru menjadikan diri kita atau hati kita menjadi sakit kalau tidak segera dibersihkan, menjadi tertutup dan terkunci akhirnya. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan sebelum itu ke dampak negatif sifat ujub, baik itu dalam tataran individu, jatuh pada sifat sombong dan terpedaya. Sombong itu takabur, terpedaya itu huru. Jadi
Ya, ujub ini baru tingkatan awal, yaitu bangga diri. Kalau misalnya ada orang yang bisa bangun malam, kemudian dia bangga dengan amalannya, tanpa peduli dengan yang lainnya, berarti dia punya sifat ujub. Kalau dia meremehkan perbuatan orang lain, berarti dia gurur. Kalau dia meremehkan fisik orang lain, berarti dia sombong. Itulah tahapan-tahapan. Kalau dibiarkan sifat ujub, maka akan meningkat menjadi gurur dan meningkat menjadi sombong. Yang kedua, orang yang ujub itu terproteksi oleh taufik Allah, tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau pada masa dulu ada beberapa istri Nabi, ya, istrinya Nabi Lut misalnya, ya, kemudian anaknya Nabi Nuh misalnya, juga istrinya Nabi Nuh juga demikian. Ini ya ada unsur-unsur ujubnya, bahkan sampai ke takabur sehingga tidak mendapatkan hidayah pada akhir. Kemudian di kalangan tokoh-tokoh Quraisy misalnya, mereka walaupun ya misalnya paman Nabi sendiri, ya, tapi beliau sangat luar biasa dalam mempertahankan membela dakwah Rasulullah, namun karena ada semacam gengsi, tidak mau menerima dakwah Islam, dan juga tentunya ada provokasi daripada teman-temannya sesama tokoh Quraisy, sehingga tidak meninggalkan agama Quraisynya dan tidak mau masuk Islam. Jadi tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang ketika munculnya kebencian terhadap orang lain, karena dia merasa lebih punya kelebihan, punya sesuatu yang dibanggakan, maka dia tidak respect kepada orang lain. Yang keempat, dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Dulu ada kisah di dalam masjid, ada Nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW ketika dalam sebuah ekspedisi peperangan. Nabi ini bersama kaumnya itu ada sifat gururnya. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan sanksi yang berat dari Allah Ta'ala untuk memilih satu di antara tiga pilihan yang semuanya sama-sama nggak enak semuanya. Pilihan pertama yaitu mereka kalah oleh musuh-musuhnya. Pilihan kedua, mereka mati kelaparan. Atau belum mati lah, tapi mereka terjangkit oleh kelaparan yang amat dahsyat. Yang ketiga, mereka meninggal atau mati semuanya. Maka setelah konsultasi dan musyawarah diputuskan pilihan yang ketiga setelah sebelumnya mereka tobat. Nabi itu tobat, kaumnya juga tobat. Akhirnya satu demi satu meninggal dunia dalam sehari itu sekitar 70.000 meninggal pasukan. Akhirnya itu karena mereka dapat konsultasi dengan nabinya dan dia mendapatkan pilihan dari Allah. Pilihan yang ketiga, karena kalau pilihan pertama mereka itu kelaparan. Jadi akan mati dalam keadaan yang tersiksa. Nah, kemudian kalau di pilihan ketiga itu ada masalah, mereka sudah meninggal dunia itu dalam keadaan taubat, insya Allah mereka akan mendapatkan husnul khotimah. Berikutnya, ringkih dan rapuh saat menghadapi ujian, karena dia sudah terbiasa dengan pada zona nyaman. Dia bangga dengan kemampuan dirinya sehingga dia ringkih, dia tidak memiliki kekuatan pada saat menghadapi ujian. Ini untuk tataran pribadi. Kemudian tataran berikutnya adalah pada amal-amal Islami, yaitu tataran kolektif. Ujub ini akan berdampak bisa mengurangi produktivitas amal dan bisa menjadikan rapuhnya soliditas dalam bangunan amal jamaah. Kalau kita dalam lembaga ataupun institusi pendidikan, misalnya sampai IT Robani atau Siro ini Robani, nantinya insya Allah di Robani kita ada, setiap SDM ini punya kebanggaan
punya sifat ujub, maka akan berbahaya pada soliditas di bangunan amal jamaah kita ini. Itulah bahayanya atau dampak negatif dari sifat ujub. Tentang terapi sifat ujub, yang pertama, senantiasa ingat terhadap hakikat jiwa manusia. Yang sudah kita sampaikan tadi, kita punya sifat buruk yang sangat banyak, yang mana kalau tidak kita kendalikan akan terus menerus. Nafsu itu ada yang mengajarkan. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu dikendalikan, diatur, insya Allah dia nurut. Anak kecil misalnya anak kita itu kan suka bawa spidol. Kalau dia tulis di tembok kita biarkan bisa penuh, temboknya bisa nggak masuk. Nah, makanya kita tanya tadi ini. Terus besar. Nah, itu tadi yang tanya itu atau ini kan? Ya. Kelas. Baik, mohon maaf ada masalah teknis ya. Jadi kalau kita memiliki pengendalian terhadap anak kecil kita tadi ya, dikasih pemahaman. Kalau menulis ini ayah belikan papan tulis, whiteboard, dan tulisnya. Ini fungsinya untuk di sini, bukan fungsinya dijadikan coret-coret. Kalau kita kendalikan, insya Allah dia mau. Tapi kalau dia merekam, ya satu tembok, satu rumah full kreatif, ya mungkin kreasi kreatif kan harus ada pada tempatnya. Ya, hakikat jiwa kita kalau dibiarkan ngelamak lah istilah orang Jawa ya. Ya kalau dikendalikan insya Allah dia bisa mati. Yang kedua, senantiasa ingat terhadap hakikat dunia dan akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kalau kita punya apapun, kelebihan harta yang kita miliki ini hanya titipan, bisa jadi besok hilang, dirampok orang bisa hilang. Kalau jabatan pun kelebihan strategi dilakukan besok pemerintah ataupun swasta, bisa jadi besok akan swasta bilang kena OTT dari KPK ya bisa hilang. Kemarin ada kisah apa itu kemarin apa tadi pagi ya, salah seorang pejabat ya, kepala daerah yang kena OTT. Kemudian yang ketiga, senantiasa ingat terhadap hakikat nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, senantiasa mengingat kematian. Di dalam hadis dikatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Nanti ada hadisnya insya Allah pada masalah guru ya. Wal ahmaku, orang yang bodoh itu adalah orang yang mengenal atau mengikuti hawa nafsunya, yang tidak bisa mempersiapkan diri untuk nanti hidup sesudah mati dan mengikuti hawa nafsunya. Yang keenam, hadir dengan rajin di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita banyak difasilitasi. Yang kelima dulu ya, senantiasa memperdalam agama. Ini saya kira satu paket dengan menghadiri majelis ilmu. Banyak sekali fasilitas online yang bisa kita akses. Alhamdulillah pada era pandemi ini harus dimanfaatkan. Yang ketujuh, senantiasa ingat terhadap akibat yang dimunculkan oleh orang-orang yang ujub. Akhir kehidupan orang yang ujub ini akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita ceritakan tentang bagaimana nasib para sahabat yang hampir-hampir kalah di perang Hunain. Terus umatnya seorang nabi tadi yang itu akhirnya meninggal semua tadi ya. Kemudian
bagaimana kisah-kisah umat yang sebelumnya dan yang lain-lain, banyak sekali akhir kehidupan orang yang ujub itu adalah kesengsaraan. Terus kita lanjutkan ya supaya efektif waktunya. Berikutnya adalah tentang masalah ghurur. Secara etimologi, ghurur itu artinya adalah tertipu. Sedangkan secara terminologi, ghurur itu maknanya adalah kekaguman yang berlebihan terhadap diri sendiri. Jadi tadi bangga ya, bangga itu tangga pertama, tingkatan pertama. Lebih tinggi adalah ghurur, dia kagum secara berlebihan terhadap dirinya sendiri. Di pepatah ini bukan hadis ya, yang kotak itu kotak biru, al-insan al-maghrur katoir. Manusia yang punya sifat ghurur itu analognya, permisalannya seperti burung. Kullama irtafa'a fis sama, setiap kali dia terbang ke langit, sahura fi a'yunin nas, maka dia menjadi kecil di hadapan penglihatan orang-orang. Seolah-olah dia yang paling ini, paling itu, ternyata di hadapan orang justru semakin rendah. Itulah ya hukum alam yang luar biasa, sunnatullah. Ketika orang itu tawadhu karena Allah Ta'ala, itu akan ditingkatkan derajatnya. Tapi pada saat dia ghurur, bahkan takabur, itu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Menurut kisah itu, ini bukan hanya manusia ya, tapi juga yang lainnya. Dulu pada saat Nabi Nuh mau berlabuh dengan perahu yang besar itu dengan para pengikutnya itu ya, setiap bukit yang mau dijadikan berlabuh oleh Nabi Nuh bersama perahunya itu merasa dia ujub ya, dan bahkan ghurur. Saya bukit lebih tinggi, pasti Nuh mau berhenti di depanku, di aku ini. Bukit sana saya lebih besar, pasti Nuh ini mau berhenti. Nah, ada bukit namanya Bukit Al-Kindi. Itu dia merasa kecil. Apakah mungkin Nabi Nuh mau bersandar di sini, mau berlabuh di sini? Nah, ternyata justru disitulah karena dia merasa kecil, merasa tidak setinggi dan tidak sebesar bukit-bukit yang lain, justru Allah memberikan kemuliaan kepada si bukit ini. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu disambut oleh seluruh penduduk Madinah. Mereka dengan segala macam yang mereka miliki itu menyambut kedatangan beliau dan menawarkan, mampir ke rumah kami ya Rasulullah, mampir ke rumah kami, singgah di rumah kami, ingin di rumah terus gitu ya. Maka Rasulullah SAW membiarkan ontanya, biarkan dia memilih tempatnya. Nah, saat itu dikabarkan ontanya hanya berdiri duduk, berdiri duduk. Akhirnya dituntun oleh malaikat Jibril dan berhenti di depan rumah yang sederhana. Ternyata rumah ini adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Bukan orang kaya, bukan orang yang berada di Madinah, bahkan tergolong orang yang miskin di sana. Tapi dia termasuk orang yang paling tawadhu se-kota Madinah. Sehingga dijadikan sebagai tempat menginapnya beliau sebelum beraktivitas. Kurang lebih beliau 7 atau 9 hari di situ ya, bersama Abu Bakar, sahabat yang mendapatkan kehormatan. Semakin dia tawadhu, maka semakin diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan daripada orang yang tawadhu. Di antara dalil tentang tercelanya sifat ghurur, surat Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menjadikan terperdaya, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi ada kata-kata gharraka di sini ya, itu satu akar kata dengan ghurur. Apa yang menjadikan kamu terperdaya, menjadikan kamu punya sikap ghurur?
Ada beberapa penafsiran, diantaranya Abdullah bin Umar mengatakan yang membuat manusia terperdaya itu adalah karena kebodohannya, dia tidak punya ilmu. Ibnu Abbas memberikan tafsir yang membuat manusia terperdaya itu adalah karena setan, karena keberadaan dari jin dan setan ini, sehingga manusia bisa lupa terhadap peringatan atau nikmat dari Allah Ta'ala itu. Intinya manusia punya potensi untuk memiliki penyakit gurur ini yang harus kita waspadai. Adapun hadisnya tadi sudah saya bacakan, al-qayyisu man kana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja untuk sesudah mati. Dia punya harta, bagaimana hartanya nanti bisa sampai di bawah mati, bukan fisiknya ya, tapi pahalanya. Dia punya lahan atau punya tanah, bagaimana supaya bisa dimanfaatkan, mengalir pahalanya sampai dia mati, yaitu diwakafkan misalnya. Nah itu amalnya nanti untuk pasca kematian. Wal ajizu, orang yang lemah, man ittaba'a nafsahu hawaha, atau man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti jiwanya terhadap kemauannya. Wa tamana 'ala Allahi, dan dia berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mengikuti nafsunya terus-menerus dan terus-menerus berkhayal dengan penghayalan berlebihan. Adapun sebab-sebab dari ghurur ada banyak, diantaranya satu, meremehkan muhasabah. Jadi tidak pernah muhasabah, tidak pernah meluangkan waktu dalam sehari semalam untuk introspeksi apa baiknya, lebih banyak dari amal buruknya atau kebalikannya. Yang kedua, berlebihan dalam beragama. Ini hati-hati ya, tasyaddud. Kalau kita dalam hal yang positif misalnya silakan ya, tapi kalau kita tasyaddud berlebihan, itu lebih mengarah kepada nanti yang mungkin bahasanya ekstrim ya, itu bahaya. Ada hadis yang mengatakan wala nisyaddatin illa walabahu, seseorang tidak berlebihan amat sangat dalam hal agamanya kecuali dia dikalahkan oleh pendapatnya sendiri. Dia akan kesulitan untuk melaksanakan fatwanya sendiri. Jadi hati-hati. Kita silakan istiqomah, iltizam ataupun komitmen dengan agama silakan, tapi juga mengukur kemampuan. Kalau berlebihan kita akan capek dan bahkan kita akan ada penyakit ghurur tadi. Misalnya dia merasa paling nyunah, satu masjid ini yang paling lunak pakaiannya saya sendiri. Nah misalnya begitu ya. Misalnya mohon maaf kalau dia laki-laki misalnya, itu lihat satu masjid isbal semua, saya sendiri yang enggak. Nah misalnya begitu ya. Kita nggak membahas masalah khilafiyah ya, tapi kadang-kadang ada unsur begitu. Coba lihat yang lain, semuanya di neraka itu misalnya gitu ya, kan ada hadis begitu, ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar, yang di bawah mata kaki itu di neraka. Ini khilafiyah, masalah khilafiyah tidak kita bahas di sana, tapi masalah hati ini penting. Abu Bakar dulu juga pakai sarung, juga sering melorot. Ketika ditanyakan apakah aku di neraka ya Rasulullah, kata Rasulullah, kamu kan kamu enggak karena sombong sehingga kamu enggak termasuk ancaman ini. Jadi ilah menurut Yusuf Qaradawi, ilahnya atau sebab pelarangan itu adalah karena faktor sombongnya. Yang lebih baik tidak isbal dan tidak sombong. Nah, itu yang lebih ideal. Tapi kalaupun isbal dan tidak sombong masih lumayan. Yang juga perlu diingatkan adalah dia sudah tidak isbal tapi masih ada kesombongan. Itu yang perlu diingatkan. Mengingat kait ketaatannya dan melalaikan kemaksiatannya, ini juga menjadi sebab katanya ghurur. Yang keempat, larut dalam kecintaan terhadap dunia. Dunia yang sementara seolah-olah adalah sesuatu yang abadi, ini menjadi bahaya. Yang kelima, berlebihan dalam merahasiakan amal-amal yang dikerjakan. Ini serta sulit ya, kita ini susahnya luar biasa. Kita kerjakan amal sendirian, itu potensi ujub. Kita kerjakan terang-terangan, potensi riya. Kita tidak kerjakan, kita nggak dapat pahala. Kalaupun kita kerjakan tetapi dengan rahasia yang berlebihan, itu juga
berpotensi buruk juga. Pokoknya susah. Sehingga kata Imam Ghazali yang sudah pernah saya sampaikan ya, bahwasanya wal mukhlisuna fil khatar, ya, orang ikhlas pun fi khatarin azim, itu masih dalam bahaya besar, dalam intayan bahaya besar, karena ancaman-ancaman yang bisa menggugurkan amal sangat banyak. Ya, karena melangkahnya atau susahnya mencari orang-orang yang dijadikan referensi dalam keteladanan. Tidak ada public figure ataupun role model yang bisa dia contoh sebagai qudwah hasanah karena lingkungan yang buruk tadi, sehingga dia gurur. Baik ya, inilah 6 hal yang bisa menjadi ancaman atau sebab datangnya gurur ini. Berikutnya adalah bagaimana dampak negatif dari gurur ini. Baik itu pada pelakunya, dia akan memiliki sikap yang sombong. Kemudian dia cinta jidal. Jidal itu suka berdebat. Dengan kapasitas ilmu misalnya dia suka berdebat, kemudian meremehkan pendapat orang lain. Jadi meremehkan pendapat orang lain karena dia merasa punya kemampuan tadi, ini bahaya. Sedangkan dampak pada umat menjadikan umat ini mudah hancur dan hilangnya ketahanan serta komitmen beragama. Nah, inilah dampak-dampak negatif yang harus kita waspadai bersama. Berikutnya adalah tentang terapi daripada gurur, bagaimana cara mengobatinya. Ada 6 atau 7 poin ini. Pertama mengetahui secara baik dampak dari gurur yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan dalam segala permasalahan. Jadi moderatlah, pertengahan, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri tadi. Yang penting pertengahan sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, senantiasa memperdalam ajaran Islam. Yang keempat, mempelajari biografi generasi terbaik dari umat ini. Mereka adalah umat yang terbaik. Mereka banyak sekali kita dapatkan contoh-contoh yang terbaik. Mereka kalau diingatkan, mereka bisa menerima. Ketika satu saat Hasan al-Basri misalnya lewat di sebuah sungai, dan ditemukan di sungai ini ada seorang laki-laki dan seorang wanita duduk berdampingan di pinggir sungai. Secara manusiawi Hasan al-Basri ini bersuudon, wah dia itu sudah berkholwat lah gitu ya bahasanya ya, berdua-duaan dengan lawan jenis. Jadi dia sudah suudon. Terus di sampingnya itu ada gelas yang seolah-olah itu minuman keras. Dia sudah berkholwat, minuman khomer lagi ya, mabuk-mabukan lagi. Tidak lama setelah itu, karena di pinggir sungai ya, itu ada 7 orang yang hanyut terbawa oleh arus sungai. Akhirnya orang yang ada di pinggir sungai laki-laki ini dia cekatan dengan keahlian renangnya, bisa membantu menyelamatkan 6 orang sehingga tidak hanyut. Terus dia panggil Hasan al-Basri itu, "Hei, si fulan, sini bantu aku. Itu ada satu yang hanyut. Bagaimana? Kamu bantu sana." Ternyata nggak bisa membantu. Maka ketika itu, ya ketika sudah selesai evakuasinya dan sebagainya, laki-lakinya rupanya tahu tentang dipikiran Hasan al-Basri. "Wahai si fulan, mungkin antum tadi kamu berpikiran macam-macam ya. Ini bukan orang lain yang berada di samping saya, ini wanita ini ibu saya sendiri. Mungkin usianya masih muda ya, sehingga kelihatan seolah-olah pasangan. Ini ibu saya sendiri. Dan yang di samping saya ini bukan arak, bukan khamr, ini minuman biasa, air putih biasa. Dan sekarang saya bisa menyelamatkan itu 6 orang dengan izin Allah tentunya. Kamu mana? Kontribusinya mana?" Maka Hasan al-Basri ya mengatakan, "Wahai si saudaraku si fulan, Anda telah menyelamatkan 6 orang ini dari keterpurukan di dunia, maka tolong bantu saya untuk menyelamatkan diri saya dari keterpurukan nanti di akhirat." Maksudnya apa? Beliau sebagai manusia pernah khilaf, pernah salah, dan dinasihati dengan fenomena itu, menyadari kesalahannya.
Dia sudah merasa ujub, merasa bangga, sudah menjadi orang soleh, banyak ibadahnya. Sementara itu orang ahlul maksiat tadi dikatakan dalam hatinya ya, batin saja itu orang yang lebih rendah derajatnya. Nah, maka diingatkan seperti itu, beliau langsung merasa itu tadi ya, objektif menerima nasihatnya itu dengan benar. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri dari orang-orang yang terperdaya, senantiasa melakukan introspeksi diri dan komitmen terhadap amal kebaikan. Kita percepat ya. Senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala. Adapun sombong itu adalah takabur, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sudah ma'ruf ya. Al-haq batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sedangkan sebabnya diantaranya 7 poin ini mungkin karena ilmu pengetahuan yang banyak yang dia miliki, amal ibadahnya yang banyak, bisa jadi karena nasab keturunan tadi, kecantikan, ketampanan, potensi yang dimiliki, harta kekayaan, kekuatan dan keperkasaan, serta banyaknya pengikut, keluarga, pendukung, kerabat ataupun anak. Jadi orang-orang yang punya potensi banyak itu sangat berpotensi untuk ada akhlak yang buruk atau akhlak yang berupa sombong ini, takabur ini. Ini yang harus kita waspadai semuanya, ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya, karena dampak dari sombong ini sangat berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kemudian ada hadis yang terkenal, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar biji dzarrah, sebesar atom, sekecil apapun, itu akan menghalangi seseorang untuk masuk surga. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, terapi sifat sombong ini slide terakhir ya. Jadi terapinya adalah mengikis akar kesombongan. Kira-kira sebab kesombongan kita di sisi mana? Yaitu dengan cara terapi ilmu, mengenal dirinya dan Allah sebagai zat pencipta. Al-kibru ridai, sombong itu adalah selendangnya Allah. Kalau dipakai oleh makhluk maka Allah cemburu, maka akan dicabut dari makhluk ini. Allah punya yang al-mutakabbir ya, di antara Asmaul Husna itu. Jadi Allah yang dengan kemahaperkasaannya punya hak untuk itu, tapi kita makhluk yang banyak kelemahannya nggak boleh mencabut itu dari sifat Allah. Jadi harus kita kenal dengan baik. Kemudian terapi amal, bersikap tawadhu pada Allah dan sesama makhluk dengan senantiasa menjaga akhlak. Ini perlu latihan. Ada seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau seorang yang alim lah di kalangan sufi, punya murid banyak. Nah, rupanya murid-muridnya ini ya ingin niru-niru gurunya, tapi ilmunya nggak nyampe ya. Jadi muridnya ini biasa memakai jubah putih-putih, terus pakai sorban wangi-wangian gitu ya. Biasa baunya harum wangi luar biasa, bersihnya performanya luar biasa. Nah, rupanya Abu Yazid Al-Bustami ini mengetahui isi hatinya murid-muridnya ini, ada unsur-unsur ujub, ghurur atau takabur itu ya. Sehingga ketika diberikan pengaduan, salah seorang murid atau perkumpulan itu mengadu kepada gurunya, wahai Syekh, saya ini telah ibadah 30 tahun, tapi kok tidak mendapatkan ketenangan dari ibadah itu, tidak khusyuk, tidak bisa memberikan atau punya rasa nyaman, puas dari ibadah ini. Kata gurunya begini, jangankan 300 tahun pun kamu ibadah itu nggak akan mendapatkan rasa khusyuk itu. Terus murid-muridnya bertanya, wahai guru, apa kira-kira solusinya? Nasihat yang engkau berikan kepada kami apa? Kata gurunya, kamu mungkin nggak mampu melakukannya, tapi karena muridnya nekat dan ingin memperbaiki dirinya itu, insya Allah kami mampu. Akhirnya diberikan tips oleh gurunya. Sekarang kamu lepas jubahmu itu, ganti pakaian gembel, pakaian pengemis itu.
Terus kamu datang ke pasar sambil mengalungi kacang. Kacang kamu kalungi, kacangnya sudah ada bungkus-bungkusnya, mungkin seperti tali lah, tali kemudian perentengan itu kacangnya itu terbungkus-bungkus pakai plastik. Datang ke pasar dengan pakaian gembel seperti itu, katakan kepada setiap orang, wahai si fulan, tempeleng aku ini. Setiap ada orang mentempeleng, kamu kasih kacang sama dia. Gimana? Bisa nggak kamu seperti itu? Waduh, berat sekali Bu ya. Nggak bisa kan? Terus muridnya masih penasaran, ada nggak nasihat lain barangkali yang lebih ringan? Kata gurunya, kamu nggak akan mampu melakukannya. Apa itu? Sama mirip seperti itu. Kamu ganti pakaianmu yang putih-putih, yang seolah-olah kamu tadi seperti malaikat ya, dengan pakai baju itu yang paling bersih, yang paling beriman lah ya, di antara yang lain. Coba kamu ganti dengan baju biasa. Terus datangi majelis taklimmu yang kamu biasa ngisi materi di situ. Kamu biasa dipanggil ustadz di sana, dipanggil kiai di sana. Pakai baju itu dan datang ke mereka di depan jamaahmu itu. Ya, sama juga tadi itu ya, dengan bawa kacang itu. Terus suruh menempelengnya sama jamaahnya itu. Yang mau nempeleng kamu kasih itu. Nggak akan bisa ya. Nggak bisa. Akhirnya ya dia minta ya mohon ampun akhirnya, dan itulah ya diantara mungkin ekstrim caranya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita perlu untuk tampil apa adanya, tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang persepsinya yang mereka seolah-olah husnudzonnya terlalu berlebihan pada kita, padahal kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah ya. Banyak sekali kekhilafannya sebenarnya. Yang kedua, menolak untuk menyombongkan diri ya, maksudnya menolak fasilitas dan sebagainya ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu pada satu malam kedatangan tamu rakyatnya biasa, kemudian ketika asik ngobrol itu lampunya mati. Terus tamunya menawarkan, bagaimana khalifah kalau aku bantu menyiapkan lampu? Kata Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, bukanlah akhlak yang baik kalau merepotkan tamunya. Terus si tamunya bilang, bagaimana kalau saya bangunkan pembantu Anda? Jangan, dia baru istirahat tidur baru sebentar, nanti nggak enak kalau dia saya ganggu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz masuk ke ruangannya, mengambil botol yang sudah berisi minyak yang penuh, kemudian digantikan botol yang kosong itu. Terus tamunya kaget, wahai Khalifah Amirul Mukminin, Anda melakukannya itu sendirian? Kata Umar bin Abdul Aziz, terus masalahnya apa? Saya pada saat masuk adalah Umar, dan saat saya kembali adalah Umar, tidak berkurang sedikit pun, tidak berkurang sama sekali. Nah, itulah contoh ya betapa kerendahan hati seorang khalifah yang sangat mulia, Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia senantiasa menjaga dirinya. Yang ketiga, senantiasa waspada terhadap dampak sifat sombong, menjauhkan diri berinteraksi dengan orang-orang sombong. Yang kelima, rajin menghadiri majelis ilmu. Yang keenam adalah komitmen terhadap ketaatan. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan selalu menjauhi sifat-sifat yang tercela, apakah berupa ujub, ghurur dan takabur ini, dan mudah-mudahan kita diberikan sifat tawadhu. Insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas tentang masalah tawadhu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali hanya yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.